Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca basmalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi innal ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fidina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fidina. Amin 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 rabbal alamin. Baik, saya tadi dapat kabar duka dari seorang jemaah di masjid Pak Wagyu namanya. Beliau itu jemaah yang rajin itu di pengajian saya setiap Kamis dan Jumat itu hampir kalau beliau nggak ada halangan nggak pernah sama beliau. Dan juga di pengajian lainnya beliau itu kalau ngaji jalan kaki dari Mandalika ke sini setiap hari kalau ngaji. Saya dapat kabar tadi udah sekitar 2 pekan lebih itu beliau nggak ngaji. Saya tanya ke teman-teman, nggak ada yang tahu juga. Biasanya beliau kalau nggak ngaji kamu pulang kampung. Tadi saya dikasih kabar sama salah seorang jemaah di pasar kalau ternyata tanggal 3 kemarin, berarti sudah 10 hari yang lalu beliau meninggal. Beliau orang baik sekali, istiqomah sekali ngajinya dan sholat jamaah istiqomah. Insya Allah saya sangat kehilangan ketika beliau meninggal. Karena itu kita sama-sama teruskan Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa beliau, Allah terima seluruh amal soleh beliau, Allah tempatkan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaqulu soleh wa ta'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa majdan wa yukafi'u al-masjid. Ya Rabbana laka hamdu wa laka syukru amin wa lil jannati wa syarri wa ma'lum sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahuna biha abwaabal rizqi wa taysir wa tughliqu biha al-'adwa wasyarri wal 'asir wa takunu biha wa iyyahu an tusira anta wa nafa'ni ma mawla wa nasir.
اللهم لك الحمد مولانا يا مولانا سمع دعاءنا برحمتك يا ربنا تقطع رجانا مولانا يا مولانا سمع دعاءنا بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم كريمنا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأكسره بالماء والثلج والبرد اللهم أدخله إلى جنتك يا رب العالمين اللهم تقبل صلاته صيامه وقراءة صلاته وشيء منه يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا واغفر له واغفر له اللهم اللهم تقبل شيء منه يا أرحم الراحمين اللهم لا تحمل ولا تفتن ولا تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فسبحانك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Ya, kita baca akhidatul awal. Beliau Bismillahirrahmanirrahim Daimil ihsani Alhamdulillahil qalimil awali Al-akhiril baqi Bila tahawuli Summa salatu Salamu samada Ala nabi khairi man qad wahada Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi Wa irahmutani wa ba'du falami wujubil ma'rifah In wajibi lillahi ishrina sifat Wallahu mawjudun qadimun baqimun khalifun lil khalqi bil qiblati wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadirun idun alimun bi kulli syai' sami'un lil basir wal mutakallimun lahu sifatun sab'atun tantazimu faqratun iradatun sam'un basara ayatul ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa alihi tarkuli kulli mumkin kafilihi arsala anbiya zawi faqana bisidqi wa tamiri wal amana wa jalizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsika khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu lidzu kulli wajibin fa bi khamsina bi hukmi wajibi tafsiru hamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fa'aqiq wa kalim hum adahum idrisun huduma Salih wa Ibrahimu
Isa wa Taha khatimun dawaiya alaihi mussalatu wassalamu wa alaihi madamatil ayamu wal malakul ladhi bila abi wa la aqlala syurba wa la nawma lahum tafsiru ashri minhum jibrilu mikatun israfilu isra'ilu munkar nakirun wa raqibun wa kadzabun malikun walid wa nutada arba'atun min kutubi tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dauda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqqu taslimu wal qabulu imanuna bi yaumil akhiril wajah wa kulli man kana bihi min ajab khatimatun fi dhikri bakil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila aku Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimul Abdu Manafiyan tasib wa ummuhu Aminatun Zuriyah Ladatu Halimatu Sadiyah Mauliduhu Mimakkatal Aminah wafatuhu bi Taibatal Madinah Adam qabla wahi arba'ina
وكل مرشد وكل من بخير هدي يهتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها فيز بأهل الجمال تاريخها لأيوب ولجمال سميتها عقيدة أوامي من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة أوامي من واجب في الدين بالتمام. Silakan dibuka. Ini sudah masuk pasal dari ada yang Senin lalu belum datang dibagikan bab baru yang belum datang Senin lalu. Sekarang halaman ke-7 itu halaman ke-6 ya. Belum dari barunya halaman ke-6, sekarang kembali di halaman ke-7. Itu nanti di status digabung sama bab yang sebelumnya ya, biar gak tercecer. Kalau kalian beli jepit disatuin sama bab yang sebelumnya, jadi nanti satu buku utuh. Halaman 7 baliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wujudu bima'na thubuti syai' wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala bidhatihi la li'illatin ay annahu ay anna ghayrahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala. Amma al-wujudu ghayru dhati kawujudina wa huwa bifi'lihi ta'ala. Wa dalilu 'ala dhalika wujudu hadhihi al-makhluqat walau lam yakun subhanahu wa ta'ala ma kana syai'un min al-khalqi. Qala ta'ala innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Surah At-Taha ayat 14. Wa qala ta'ala awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Surah Ar-Rum ayat 8. Wa su'ila a'rabiyyu 'an dalil faqala al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir wal-rawthu 'ala al-hamir wa athar al-aqdami 'ala al-masir fasama'un dhatu abraj wa ardu dhatu fijaj wa biharun dhatu amwaj wa amma ad-dalilu 'ala as-sani' al-hakim al-qadir al-'alim. Al-wujud. Di bab yang sebelumnya kita diwajibkan, di bait yang keempat itu kita diwajibkan untuk mengenal Allah melalui sifat 20. Di mana dalam bait keempat itu dikatakan wa ba'du fa'lan bi wujubil ma'rifah min wajibillahi isyrina sifat.
Wa ba'du, dan setelah itu fa'lam, ketahuilah olehmu, fa'lam, ketahuilah olehmu, wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah, ketahuilah oleh engkau biwujubil ma'rifah, akan kewajiban al-ma'rifah, mengenal Allah. Min wajibillah, di antara sifat wajibnya Allah itu adalah 20 sifat, ada 20 sifat. Nah, kita diminta oleh para ulama untuk mengenal Allah. Mengenal Allah itu melalui di antaranya 20 sifat. Ya. Nah, kemarin ada beberapa hal yang sudah kita bahas. Di antaranya yang paling penting adalah kalimat al-ma'rifah. Di bait yang keempat itu ya, karena sebelumnya itu ada kata al-ma'rifah kan? Wa ba'du bi wujubil ma'rifah. Fa'lam, ketahuilah oleh engkau biwujubil ma'rifah, akan kewajiban al-ma'rifah, yaitu mengenal Allah. Nah, apa yang disebut dengan ma'rifah di situ? Yang disebut dengan ma'rifah di situ, sebagaimana yang kemarin sudah kita pelajari, bahwa ma'rifah itu apa? Di situ ada penjelasannya itu. Haqiqatul ma'rifah adalah al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin walaysa bitaqlidin. Ya, situ ada keterangannya itu. Haqiqatul ma'rifah al-ma'rifah adalah al-jazmu al-muwafiqu li haqqi an dalilin walaysa bitaqlidi. Oke. Yang disebut dengan ma'rifah atau mengenal Allah, yang disebut dengan ma'rifah atau mengenal Allah itu adalah al-jazmu. Apa itu al-jazmu? Al-jazmu itu adalah keyakinan yang kuat. Jazm, ya, keyakinan yang kuat. Jadi ketika kita diminta oleh para ulama untuk mengenal Allah atau yang disebut dengan ma'rifatullah, arti daripada ma'rifatullah atau mengenal Allah itu adalah yang pertama al-jazm, yaitu keyakinan yang kuat. Nah, kalimat al-jazm, kalimat keyakinan yang kuat ini memberikan pengecualian bahwa kalau ada orang dia itu beriman kepada Allah, tetapi imannya dibangun di atas keraguan-raguan, dibangun di atas syak, sesuatu yang meragu-ragukan, ya kayak beriman kayak enggak, atau dia itu muslim tetapi kemuslimannya itu tidak melahirkan sifat keyakinan pada dirinya, ya dalam dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita dapati biasanya adalah orang-orang yang kemudian sering mempertanyakan takdirnya Allah misalnya. Misalnya ada orang yang kita cinta, ada orang yang kita betul-betul sayangi, kemudian orang itu dipanggil sama Allah, dia wafat, dia mati. Lalu kemudian sering kali nggak mungkin ada orang yang kita cintai terus dia wafat, dia meninggal, kita nggak sedih, itu nggak mungkin. Bahkan ketika orang yang kita cintai itu orang terdekat kita, itu pasti kemudian kita kadang suka merasa nggak rela ditinggal pergi sama dia. Ya, atau kemudian kita mengalami dalam kehidupan kita momen-momen di mana kita berada di titik paling rendah. Apa yang kita pengen nggak terkabul, apa yang kita pengen kok berlainan dengan apa yang kita alami, apa yang kemudian kita rasakan, rasa-rasanya kok begitu menyakitkan dalam kehidupan kita, dan macam-macam. Bahkan mungkin kita berekspektasi kita punya kehidupan yang begini dan begitu, kehidupan yang indah, lalu kemudian kita nggak merasakan itu semua, ya? Atau yang kita rasakan justru berbalik, sebaliknya, kehidupan yang kita bayangkan indah, tapi justru dalamnya banyak ujian, banyak cobaan, yang kadang-kadang kita sampai di titik di mana itu udah nyerah dengan keadaan seperti itu. Nah, seringkali ketika orang-orang itu berada di titik yang seperti itu, lalu kemudian dia merasa bahwa dirinya itu tidak kuat lagi, kadang-kadang
itu melahirkan sikap dalam dirinya, sikap mulai mempertanyakan tentang keadilannya Allah. Di mana Allah ketika saya susah? Untuk apa sholat saya? Toh gak berpengaruh juga. Saya udah berdoa, tetap aja saya begini. Saya udah minta sama Allah, tetap aja kehidupan saya begini. Di mana Allah? Di mana letak keadilan Allah? Di mana letak kebaikan Allah? Di mana letak balasan atas seluruh pengabdian saya selama ini kepada Allah? Di mana? Di mana? Dan seterusnya dan seterusnya. Kan sering kali itu kita mendapati ada orang-orang yang punya perasaan seperti itu, ya, punya sikap yang seperti itu. Nah, ketika dia berada dalam titik yang seperti itu, berarti dia telah keluar daripada ma'rifatullah. Dia telah keluar daripada keyakinan dia pada Allah. Kenapa? Karena tidak ada al-jazm dari itu, keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita, kamu tahu Laila dan Majnun kan? Tahu kan? Laila dan Qais. Ada kisah. Qais dan Laila ini kan kisah cinta yang menakjubkan tapi berakhir tragis. Kenapa berakhir tragis? Karena memang akhirnya Qais dan Laila nggak jadi menikah. Karena Laila telah mati dulu, meninggalkan Qais, dan Qais belum sampai menikah dengan Laila. Nah, itu kalau kita baca kisahnya itu antara Laila dan Qais atau Majnun, Laila Majnun itu ada beberapa kisahnya mereka yang kalau kita renungi itu banyak hikmahnya. Di antaranya begini. Suatu saat Qais atau Majnun itu pernah diundang pesta di rumahnya Laila. Laila ini karena saking kadang-kadang merasa gedeknya sama Qais. Kenapa gedek? Karena kan begini, perempuan kalau dikejar-kejar sama laki-laki terus, ya, itu lama-lama ngerasa ini nggak risih, pasti lah gue pasti risih. Ini laki-lakinya ya orangnya ada kan gitu. Tapi perempuan itu merasa risih. Apalagi perempuannya nggak merasa tertarik gitu. Wah, ini orang kamu gitu. Ya, suatu saat si Qais itu pernah diundang pesta sama Laila di rumahnya Laila. Lalu kemudian Laila ini ada rasa-rasa agak risih gitu sama Qais, karena ngejar-ngejar terus Qais. Bahkan cintanya Qais itu sudah nggak masuk akal, makanya dinamakan Majnun, orang gila. Nah, ketika diundang dalam pestanya Laila di rumahnya Laila itu, kemudian si Laila itu sengaja menuangkan racun di dalam minumannya Qais, berharap ketika Qais minum racun itu mati Qais, biar saya nggak diganggu lagi, gitu kata Laila. Lalu kemudian orang-orang atau teman-temannya Qais itu sudah tahu bahwa gelas yang akan diberikan kepada Qais itu isinya air yang dalamnya ada racun. Lalu kemudian Laila memberikan gelas yang isi racun itu, minuman itu kepada Qais. Lalu kemudian Qais menerima gelas itu, lalu kemudian Qais mau minum. Ketika mau minum diperingatkan sama teman-teman, tahan dulu Qais, tahan. Kamu jangan minum. Karena di dalam gelas itu ada air yang sudah diisi racun oleh Laila. Enggak kemudian dihiraukan peringatan temannya itu, lalu kemudian sama Qais diminum itu airnya dalam gelas itu. Diteguk kemudian sampai selesai, kemudian Qais mengatakan kepada teman-temannya itu, apa kata Qais? Aku tidak pernah peduli apa yang Laila berikan kepadaku, sebab yang aku tahu gelas ini, air ini diberikan oleh Laila, dituangkan oleh Laila. Seorang pecinta tidak akan pernah mempertanyakan apa yang diberikan oleh yang dicintai kepadanya. Karena bagi seorang pecinta yang dia lihat bukan apa yang diberi, tapi siapa yang memberi. Yang memberi ini adalah Laila, dan aku cinta pada Laila, sehingga aku tidak peduli apa yang diberikan kepada saya dari Laila itu. Maknanya orang kalau sudah sampai ma'rifatullah itu, orang sudah sampai kepada puncak pengetahuannya pada Allah, sehingga melahirkan dalam dirinya cinta pada Allah, maka yang namanya orang cinta sama seperti Qais ini, diberi apapun dari yang dicintai tidak pernah protes. Kenapa? Dia tidak melihat apa yang diberikan, tapi melihat kepada siapa yang memberikan. Pun begitu kan? Allah ini ngasih cobaan dalam kehidupan kita. Mau itu enak, mau itu nggak enak. Bagi seorang pecinta, dia nggak peduli itu mau enak atau nggak enak. Kenapa? Karena dia yakin betul, karena dia sadar betul yang memberikan ini adalah zat yang dicintainya.
sama seperti Qais dan juga Bahirah tadi. Nah, tapi sikap yang semacam itu nggak akan bisa dibangun kalau tidak ada al-jazm, keyakinan yang kuat. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan yang kuat tadi? Nah, di antaranya itu min wujudillahi ishrina sifat. Kita harus mengenal Allah. Lewat mana kita mengenal Allah? Tentu kita nggak bisa ketemu sama Allah. Mustahil kita ketemu sama Allah di dunia ini kan. Nah, lewat mana? Min wajibillahi ishrina sifat. Lewat sifat-sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah yang jumlahnya ada 20. Itulah pentingnya kemudian kenapa kita belajar ilmu akidah. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi yang dimaksud dengan ma'rifah, mengenal Allah adalah al-jazm, keyakinan yang kuat. Apakah keyakinan yang kuat saja cukup? Tidak. Sehingga dalam pengertiannya dilanjutkan, al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi. Keyakinan yang kuat al-muwafiqu, yang sesuai dengan kebenaran. Keyakinan yang kuat saja itu tidak cukup. Kenapa? Sebab ketika keyakinan pada sesuatu tidak berkesesuaian dengan kebenaran, maka keyakinan itu bisa saja salah meskipun kuat. Ya, kemarin sudah dijelaskan standar kebenarannya apa? Di pertemuan yang lalu. Standar kebenarannya apa? Standar kebenarannya adalah dua. Satu, standar kebenaran Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah standar kebenaran menurut akal, atau yang kita sebut dengan dalil nakli ataupun dalil akli. Ya, jadi yang disebut dengan al-haqqi, standar kebenaran di sini dua. Yang pertama adalah akli, akal. Yang kedua adalah nakli. Nakli itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Saya kasih contoh, misalnya begini. Ada orang, dia itu punya keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang dipercayainya. Tapi keyakinan yang kuat itu tidak al-muwafiqu lil haqqi. Keyakinan yang kuat itu tidak sesuai dengan kebenaran. Sehingga meskipun keyakinan yang kuat tapi dia salah. Di antaranya siapa? Di dalam Quran banyak sekali bertebaran ayat, di mana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian bertanya kepada orang-orang itu, maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Di banyak surat sering sekali Allah mengulangi ayat itu. Man khalaqas samawati wal ardh, la yaqulun Allah. Wahai Muhammad, seandainya kamu tanya sama orang-orang kafir Quraisy itu yang menolak kebenaran darimu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Artinya apa? Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mereka punya keyakinan yang kuat bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, Tuhan. Bahwa alam semesta ini tidak diciptakan, tidak muncul sendiri, tapi diciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Tapi apa yang terjadi? Cara mereka menyembah Allah benar apa salah? Salah. Keyakinan mereka meskipun kuat bahwa yang menciptakan semesta ini adalah Allah, tapi keyakinan mereka itu sesuai dengan kebenaran? Tidak. Apa standar kebenaran? Dua. Kalau tak akal, ya nakli, Quran Sunnah. Tapi kalau Quran Sunnah kan mustahil. Kenapa? Mereka tak percaya itu. Tapi minimal apa yang mereka yakini tidak al-muwafiqu lil aqli, tidak berkesesuaian dengan kebenaran akal. Contohnya apa? Misalnya gini, yang mereka sembah, yang mereka atasnamakan Allah itu apa? Berhala. Mereka menyembah berhala, adalah ta'ubbal manna dan yang lain sebagainya di sekitar Ka'bah itu. Dan mereka membuat berhala itu sesuai dengan kebutuhannya mereka. Sehingga mereka menciptakan berhala ini disembah ketika seseorang pengen rezeki. Berhala ini disembah ketika seseorang pengen sehat. Berhala ini disembah ketika seseorang pengen kaya dan macam-macam.
Sehingga Tuhannya banyak. Semakin banyak permintaan, semakin banyak pula berhala yang disembah sebagai Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, ketika mereka menyembah berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan atau perantaraannya Tuhan, kira-kira berhala yang disembah yang dijadikan Tuhan itu masuk akal atau tidak, atau sesuai dengan akal sehat atau tidak? Ketika ia dijadikan sebagai Tuhan, kan tidak. Kenapa? Oke, pertama, yang namanya Tuhan itu al-wujud, sesuatu yang ada, zat yang ada. Tetapi keadaannya Tuhan itu, adanya Tuhan itu kan tidak diadakan oleh siapapun. Sebab kalau Tuhan diadakan oleh siapapun, atau Tuhan diadakan oleh sesuatu yang lainnya, berarti Tuhan ini kan bukan yang mengadakan, tapi dia yang diadakan. Masuk akal nggak yang namanya Tuhan itu diadakan? Masuk akal nggak? Kan tidak kan? Masa Tuhan diadakan oleh sesuatu? Berarti kalau begitu lemah loh. Kenapa? Dia nggak bisa mengadakan sendiri. Kan gitu. Nah, sehingga ketika mereka menyembah berhala, ya, kira-kira masuk akal nggak? Tentu tidak. Kenapa? Masa mereka menyembah Tuhan yang Tuhan itu dibuat? Dibuat oleh siapa? Ya oleh mereka sendiri kan gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika mereka menyembah berhala itu, berhala dalam bentuk patung yang terbuat dari batu, berhala itu kira-kira bisa hancur? Bisa. Nah, lalu Tuhan mana yang kemudian dirinya itu bisa hancur? Sedangkan harusnya Tuhan itu kan punya sifat apa ya? Baqo kan, kekal selama-lamanya, tidak akan pernah bisa hancur. Sedangkan Tuhan yang mereka sembah bisa hancur. Lalu yang ketiga, ketika mereka menyembah batu dalam bentuk berhala tadi, kira-kira batu itu bisa memudaratkan nggak? Bisa memberikan manfaat nggak? Enggak kan? Ketika mereka menyembah batu itu misalnya, apakah ketika mereka meminta sesuatu batu itu ngasih? Enggak. Nah, lalu kalau kemudian apa yang disembah itu muncul kelemahan-kelemahan di situ, maka layakkah sesuatu yang disembah itu disebut dengan Tuhan? Tidak kan? Oleh karena itu, meskipun orang-orang Quraisy pada saat itu mereka yakin betul bahwa yang menciptakan semesta ini adalah Allah, tetapi karena keyakinannya tidak al-muwafiqu lil haqqi, tidak selaras, tidak dibangun dengan kebenaran, entah itu kebenaran akal maupun kebenaran Quran dan Sunnah, sehingga itu tidak disebut dengan al-ma'rifah. Ya. Sama seperti orang-orang di tempat-tempat tertentu yang mereka itu yakin betul bahwa semesta ini ada yang menciptakan. Lalu kemudian mereka itu ketika menyembah sesuatu yang diciptakan itu tidak dengan penyembahan yang benar. Ada yang kemudian menyembah sesuatu itu di gunung, di laut dan yang lain sebagainya, kan ada di tempat-tempat tertentu. Nah, yang seperti itu tuh nggak termasuk ma'rifah. Kenapa? Meskipun mereka punya keyakinan kuat atas hal itu, tapi karena keyakinannya tidak sesuai dengan Quran, Sunnah maupun kebenaran akal, sehingga tidak dimakan ma'rifah. Ya, bisa dimengerti? Oh, yang disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah adalah al-jazmu, keyakinan yang kuat, al-muwafiqu, yang berkesesuaian, lil haqqi, dengan kebenaran. An dari itu bisa dicari ilmunya. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya adalah an dari sesuatu keyakinan yang kuat, al-muwafiq, yang sesuai lil haqqi, dengan kebenaran, an dari yang diperoleh dari petunjuk. Yang diperoleh dari petunjuk. Nah, kata andalil di sini ini memberikan penegasan bahwa yang namanya ma'rifah itu adalah hasil pencarian. Yang namanya keyakinan kita pada Allah itu adalah hasil pencarian. Bukan hanya sebatas doktrin atau bukan hanya sebatas ikut-ikutan saja. Sehingga dalam kalimat terakhirnya itu ada tambahan walaisa bi taqlidin.
tidak termasuk orang-orang taklid itu dikatakan ma'rifah. Misalnya begini, siapa sih orang taklid itu? Orang taklid itu adalah mereka yang kemudian beriman kepada Allah itu hanya sekedar ikut-ikutan. Misalnya yang paling gampang, bapak ibunya muslim, anaknya muslim, ya, dan seterusnya. Nah itu yang disebut dengan taklid. Imannya dia ikut-ikutan karena bapaknya ibunya muslim, ya dia otomatis muslim. Nah yang disebut dengan ma'rifah di sini itu bukan yang seperti itu. Sebab kalau ma'rifah yang seperti itu, keyakinan untuk apa pengetahuan dia pada Allah hanya sekedar ikut-ikutan, itu nanti nggak akan membentuk keyakinan yang kuat. Kalau bapak ibunya kebetulan yakinnya Allah setengah sholat, ya anaknya bukan setengah sholat lagi, mungkin berapa ya? Seperempat sholat kan gitu. Iya. Kalau bapak ibunya seperempat sholat, anaknya 0,5 sholat atau berapa ya? Jadi artinya apa? Sesuatu yang diikuti itu semakin ke bawah itu maka nilainya kualitasnya semakin berkurang. Itu pasti. Sama seperti inilah, sama seperti air yang mengalir kan dari hulu kan gitu ya. Dari puncak Bogor, misalnya dari mana? Dari gunung lah. Gunung Pangrango misalnya, dari Pangrango. Lalu air itu mengalir terus dari mulai Cibodas, Bogor, turun ke bawah kemana misalnya? Bogor, Depok misalnya, lalu kemudian Jakarta, lalu kemudian ke laut. Dari hulunya bersih nggak? Bersih. Tapi begitu air ini sudah sampai Kali Ciliwung, apa yang terjadi? Kotor nggak? Oh, kotor. Padahal sumbernya sama nggak? Sama. Kenapa bisa begitu? Karena semakin panjang perjalanan, semakin banyak kontaminasi yang mencampuri air tersebut. Maka air kemudian menjadi bau. Sama seperti kakek, nenek, ayah, bapak, lalu sini kamu, ya. Lalu kemudian nanti kamu punya anak. Kakek neneknya setengah soleh, bapak ibunya seperempat soleh. Kamunya berapa? Seperempat. Iya, lama-lama kan mengikis tuh. Ke anakmu juga begitu. Kenapa? Karena ma'rifatullah, keyakinan pengetahuannya dia tentang Allah itu diperoleh dari hanya sekedar ikut-ikutan. Kamu ngikutin bapak makmu ngikutin kakeknya, kakekmu ngikutin seterusnya. Nah, ikut-ikutan yang seperti ini itulah yang disebut dengan taklid. Yang namanya taklid nggak akan membangun yang namanya al-jazm, nggak akan membangun yang namanya keyakinan yang kuat. Kenapa? Sebab ikut-ikutan tuh. Yang namanya ikut-ikutan semakin jauh, semakin turun ke bawah, lama-lama semakin merosot tuh nilainya. Sama seperti bulu air dari yang mulai jernih lama-lama butek. Itu seperti itu. Ya, sehingga di sini dikatakan walaisa bitaklid. Ma'rifatullah, keyakinan pada Allah, keyakinan yang kuat itu nggak akan pernah bisa diperoleh hanya dengan ikut-ikutan. Sehingga kata-kata ad-dalil di sini ini memberikan sebuah indikasi bahwa yang namanya ma'rifah yang disebut dengan keyakinan yang kuat itu diperoleh dari yang namanya petunjuk. Sehingga di sini ada yang namanya proses pencarian. Ya, proses pencarian. Ya, tentu proses pencarian kita nggak seperti Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim ketika mencari Tuhan kan dramatis kisahnya. Malam-malam begitu melihat bintang, oh ini gini Tuhan saya yang cakap. Tapi lama-lama diamatin, ada yang lebih bersinar terang. Apa itu? Bulan. Wih, ini Tuhan saya kan. Saya berjalannya waktu pagi, bulannya redup, matahari mulai muncul. Oh ini kan Tuhan saya lebih gede. Tapi lama-lama kemudian beliau mikir, tapi ini matahari kan begitu malam hilang, masa Tuhan saya hilang. Dan seterusnya. Dan kita kan tidak seperti itu, tidak seperti Nabi Ibrahim yang betul-betul mencari. Nah kalau kita kan memang secara tidak langsung ya warisan, secara tidak langsung kita beriman itu karena taklid, ikut-ikutan bapak kita. Tetapi kita nggak boleh berhenti di sini, ya, nggak boleh berhenti di taklid, ya. Sehingga kalau kita belajar usul fikih itu tingkatan belajar itu ada muqallid, ada namanya muttabi, ada namanya
kalau ini mustahil kita dapatkan, tapi minimal kita di sini mutabi. Siapa itu mutabi? Orang yang mengikuti, meneladani seseorang, tetapi keteladanannya itu bersumber daripada ilmu. Ya, itu namanya mutabi. Minimal kita sampai derajat itu mutabi. Bahwa keteladanan orang tua kita, imannya mereka, keyakinan mereka pada Allah, kita ikuti keteladanan itu, tapi ngikutinnya kita itu dengan ilmu, bil ilmi. Ya, sehingga kemudian kita tidak termasuk golongan orang-orang yang taklid. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ma'rifatullah, mengenal Allah dalam bait yang keempat itu adalah al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalil wa laysa bitaqlid. Keyakinan yang kuat yang sesuai dengan kebenaran yang diperoleh dari petunjuk wa laysa bitaqlid, dan tidak termasuk orang-orang yang taklid. Itu adalah al-ma'rifah. Nah, di antara metode mengenal Allah itu banyak sekali, bergantung kepada profesinya biasanya. Ada matematikawan, dia itu bisa mengenal Tuhan gara-gara dia menghitung sesuatu. Ada dia itu astronom, ya, ahli astronomi, mengenal Tuhan lewat alam semesta, dan macam-macam, banyak sekali yang seperti itu. Ya. Nah, kita bagaimana cara mengenal Allah? Di antara metodenya adalah min wajibillahi ishrina sifat, yaitu dengan mengetahui sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran tentang sifat wajib Allah yang jumlahnya 20 itu bagian daripada upaya kita untuk mengenal Allah. Sekali lagi, sifat 20 yang kita pelajari itu adalah bagian daripada upaya kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat-sifat yang kalau kita kenal sifatnya, kita pasti kenal sama Allah. Nah, iya kan? Kamu dikatakan sebagai apa istilahnya, kalau istilahnya apa? Bestie ya. Kalau dulu saya sama teman saya istilahnya bukan bestie, brother kental. Yang brother tapi kental, sama kayak kopi gitu ya. Brother kental namanya. Saking betul-betul dekatnya gitu. Kamu ketika berteman dengan seseorang itu kan pasti ada grade-nya kan? Ada teman. Ada di atas teman apa? Di atas teman. Sahabat ya. Ada sahabat apa? Bestie ya. Bestie itu kan grade paling tinggi dalam pertemanan. Kamu ketika melabeli orang sebagai bestimu, itu pasti punya standar atau tidak? Pasti kan punya standar. Di antara standar seseorang kamu jadikan bestie apa? Standarnya di antara. Ya minimal dia tahu aib saya lah. Gitu ya. Minimal dia tahu aib saya lah gitu. Karena kadang bestie kan gitu ya. Apalagi kalau perempuan tuh, bestie itu biasanya dimasukkan ke dalam second akun, atau kemudian ada yang kalau di Instagram tuh close friend ya, close friend. Hanya orang yang mendapati grade bestie lah yang masuk dalam close friend, ataupun disuruh memfollow second akunnya yang isinya adalah aib-aibnya dia. Misalnya kalau perempuan ya dia hari-hari pakai kerudung gitu kan, tapi apa namanya ketika dalam keadaan tertentu dia buka kerudungnya, dia kemudian mewarnai rambutnya atau apalah, itu hal wajar bagi perempuan. Nah, di mana dia pamerin itu biasanya? Kepada teman-teman yang dianggap bestie itu. Wah, saya habis nyemir rambut nih misalnya. Oh, cakep nih rambut saya, habis di apa sih? Smoothing atau apa sih? Ya, semua gitulah. Ya, tapi orang yang kamu jadikan sebagai bestie itu adalah biasanya orang-orang yang memang dia punya kriteria tertentu aja yang menjadi bestie. Nah, kamu tahu nggak sifat-sifat yang mereka tahu, dan mereka tahu kan sifat kamu. Nah, karena kamu tahu sifatnya mereka, yang kalau di antara sifatnya mereka amanah. Kalau saya curhat ke mereka nggak cerita saya punya apa. Kalau saya minta saran kepada mereka, pasti mereka ngasih saran yang bagus buat saya. Maka kemudian dijadikan bestie. Nah, artinya apa? Dengan kita mengenal sifat-sifat orang itu, akhirnya kemudian kita bisa dekat kepada orang tersebut. Sama pun begitu. Dengan kita mengenal sifat-sifatnya Allah, maka sifat-sifatnya Allah itu kalau kita betul-betul pelajari, kalau kita betul-betul dalami, maka dengan sifat-sifat itu akan mengantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
dan di antara sifatnya itu adalah sifat 20 tadi itu min wajibillahi isyrina sifat. Karena itu tadi saya bilang mempelajari sifat 20 adalah bagian daripada upaya kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain sifat 20 ada juga namanya sifat mustahil. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Kemarin sudah kita pelajari sebetulnya itu dalam pembahasan yang di atas itu asyarhu yajibu ala mukallafin ay ya'rifa min sifatillahi ta'ala al-wajiba fi haqqihi wa huwa ma la yatasawwaru fi aqli adahu dan seterusnya. Nah, di keterangan itu memberikan kita penjelasan bahwa yang namanya sifatullah, sifatnya Allah itu ada tiga. Ada yang namanya sifat wajib, ada yang namanya sifat jaiz, ada yang namanya sifat mustahil. Ya, ada sifat wajib, ada sifat jaiz, sifat mustahil. Sifat wajib itu sifat apa? Sifat wajib itu kalau itu keterangannya bahwa ma la yutasawwaru fi aqli adamu, sesuatu yang tidak tergambar dalam akal akan ketiadaannya. Ya, mananya apa? Sifat yang harus ada dalam zatnya Allah. Nah, sifat wajib itu punya lawannya, yaitu sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Di situ keterangannya adalah ma la yutasawwaru fi aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak tergambarkan oleh akal akan keberadaan sifat itu. Artinya sifat yang mustahil atau tidak mungkin ada dalam zatnya Allah. Oke, itu namanya sifat mustahil. Nah, ada yang namanya sifat jaiz. Wajib, sifat wajib itu jumlahnya 20, sifat mustahil juga jumlahnya 20. Nah, terus ada namanya sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Keterangan di situ yang namanya sifat jaiz adalah ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang sah secara akal ada dan tiadanya. Atau sifat yang ada dalam zatnya Allah untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu. Ya, itu namanya sifat jaiz. Jadi sifat jaiz itu ya bagi sederhananya sifat yang menjadi kemutlakannya Allah. Allah mau ngelakuin sesuatu itu ataupun mau meninggalkan sesuatu itu ya itu boleh-boleh saja. Misalnya ya sudah menjadi haknya Allah, mau jadiin kamu kaya apa enggak kan gitu. Sudah menjadi haknya Allah juga, kamu terlahir dari ibu yang siapa, ayah yang siapa kan gitu. Tapi sifat jaiznya Allah. Sifat di mana Allah mau melakukan sesuatu itu ataupun meninggalkan, enggak mau melakukan sesuatu itu bebas saja gitu. Itu namanya sifat jaiz. Nah, sifat jaiz itu hanya ada satu saja. Kalau wajib 20, mustahil 20, jaiz cuma satu. Ya. Wajib itu lawannya mustahil dan mustahil lawannya wajib. Nah, apa sifat wajib itu diantaranya? Nah, kalau kita baca sifat 20, nah, terangkum dalam sifat 20 itu yaitu wujud, idamba, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrat iradah, ilmu hayasama wa sakana, qadiran muridan, aliman hayat sami'an basira,
Apa itu al-wujud? Nah, kita yang masuk ke dalam teks itu. Al-wujud. Al-wujud sifat wujud bimakna subuti syai'i wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala li zatihi la li'illatihi ay anna ghayrahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala. Al-wujud sifat wujud bimakna memiliki makna subutu syai'i, subuti tetapnya, subuti tetapnya asyai'i sesuatu, subuti syai'i tetapnya sesuatu, wa tahaqquqihi dan nyatanya, wa tahaqquqihi dan nyatanya. Nyatanya apa? Nyatanya asyai', sesuatu. Maksudnya begini, yang namanya sifat wujud itu adalah subutu syai'i wa tahaqquqihi. Artinya tetapnya sesuatu dan nyatanya sesuatu. Artinya apa? Sesuatu itu tetap dan nyata adanya. Nah, maksudnya begitu. Subutu syai' wa tahaqquqihi. Tetapnya sesuatu dan nyatanya sesuatu adalah wajibun, adalah harus. Ya, wajib itu maknanya harus. Adalah wajibun, harus lahu, baginya, lahu baginya, bagi siapa? Allah. Lahu baginya ta'ala, Allah Ta'ala. Lidzatihi, karena zatnya sendiri. Lidzatihi, karena zatnya sendiri. Lidzatihi, karena zatnya sendiri. La li'illatin, tidak karena sebab. La li'illatin, tidak karena sebab. Ai, maksudnya anna ghayruhu, anna bahwasannya, ghayruhu selain hu Allah, anna bahwasannya ghayruhu selain Allah, lam yu'athir, lam tidak yu'athir berpengaruh, fi di dalam wujudihi ta'ala, wujudihi keberadaannya, yaitu Allah Ta'ala. Fi wujudihi, di dalam wujudihi keberadaannya Allah Ta'ala. Nah, yang dimaksud dengan sifat wujud itu adalah bahwasannya Allah itu nyata adanya. Allah itu nyata adanya, dan keberadaannya Allah itu karena zatnya sendiri, bukan karena sebab sesuatu yang lain. Saya ulangi sekali lagi bahwa sifat wajibnya Allah itu maksudnya adalah
Allah itu nyata adanya dan keberadaannya Allah itu karena zatnya sendiri, bukan karena sebab yang lainnya. Ya, keberadaannya Allah itu karena zatnya sendiri, bukan karena sebab yang lainnya. Itu namanya sifat wajib. Nah, sehingga di sini dikatakan anna ghairahu lam yu'athir fi wujudi, bahwasannya ghairahu selain Allah itu, berarti selain Allah maksudnya makhluk kan? Karena selain Allah berarti diciptakan. Segala sesuatu selain Allah namanya makhluk. Makhluk itu secara bahasa artinya sesuatu yang diciptakan. Anna ghairahu, bahwasanya selain Allah lam yu'athir, sama sekali tidak berpengaruh fi wujudi ta'ala, di dalam keberadaannya Allah. Artinya apa? Keberadaannya Allah itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh apapun. Beda dengan berhala tadi itu yang disembah sama kafir Quraisy. Keberadaannya dipengaruhi oleh sesuatu yang lain kan? Dipengaruhi apa? Pengaruhnya satu, dibuat. Yang kedua, pasti namanya dibuat ada yang membuat pemahatnya. Nah, ketika buat patung oleh pemahat, berarti butuh apa? Bahan-bahannya kan? Iya, butuh batu, butuh alat pahatannya, butuh modelnya kayak apa, kan gitu, dan yang lain sebagainya. Nah, yang seperti itu jelas, udah pasti bukan Tuhan. Kenapa? Karena keberadaannya disebabkan oleh sesuatu yang lain. Harus begitu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat wujud itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu nyata betul-betul adanya, dan keberadaannya Allah itu lidzatihi, karena zatnya sendiri, la li'illatin, bukan disebabkan karena apapun. Nah, karena itu anna ghayru lam yu'athir fi wujudihi ta'ala. Karena itu sesuatu selain Allah itu sama sekali enggak berpengaruh akan keberadaannya Allah. Begitu ya? Ya, yang dimaksud dengan apa? Wa tahaqquqihi itu nyata betul Allah itu ada. Dulu sering sekali saya sampaikan bahwa keberadaan sesuatu itu tidak mesti terlihat. Karena instrumen yang ada dalam diri kita untuk mengatakan sesuatu itu ada atau tidak itu nggak semerta-merta mata. Sekali lagi saya ulang bahwa keberadaan sesuatu itu tidak mesti ditentukan bisa dilihat atau tidak. Ya, karena di dunia ini ada sesuatu yang dia itu nyata adanya tapi nggak terlihat. Contohnya apa? Angin, oksigen, nyata adanya, bisa kita hirup setiap hari, tapi nggak kelihatan sama kita. Satu. Yang kedua apa? Instrumen dalam diri kita atau alat yang ada dalam diri kita untuk menentukan sesuatu itu ada atau tidak, itu tidak hanya mata, tapi bisa apa? Hati, pendengaran, penciuman, dan yang lain sebagainya. Tidak cuma mata kan? Orang buta jalan, dia mengetahui ada motor atau tidak, itu dia bisa tahu karena apa? Karena pendengarannya kan, ada suara motornya. Meskipun dia nggak melihat kan, tapi dia yakin nggak ada motor, yakin. Kenapa? Karena dia mendengar ada motor. Dan seterusnya sama. Kita meyakini adanya Allah. Keyakinan kita tentang adanya Allah itu tidak dibuktikan lewat mata, tidak pernah dibuktikan oleh pendengaran, tapi dibuktikan oleh al-qalbu, oleh perasaan, oleh hati. Itu. Bagaimana cara menguatkan hati? Cara menetapkan Allah itu ada lewat hati kita. Itu dari tadi itu. Ya, dari proses pencarian tadi itu, lewat petunjuk, lewat indikator-indikator yang ada dalam alam semesta ini. Nah, itu seperti itu ya. Jadi sifat wujudnya Allah ya Pak. Allah itu nyata adanya, dan keberadaan Allah itu karena zatnya sendiri, tidak karena sebab yang lainnya. Karena itu anna ghairahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala. Sesuatu selain Allah itu sama sekali tidak berpengaruh akan keberadaan Allah. Allah itu ada karena zatnya sendiri, bukan karena diadakan. Nah, gitu ya.
Ammal wujudu ghairu dzati kawujudina fahuwa bi fi'lihi ta'ala. Ini penting. Ammal wujudu, adapun al-wujud. Adapun al-wujudu, keberadaan. Ammal wujudu, adapun keberadaan. Ghairu dzati, selain zatnya Allah. Ghairu dzati, selain zatnya Allah. Kawujudina, seperti keberadaan kita. Kawujudina, seperti keberadaan kita. Fahuwa bi fi'lihi ta'ala, fahuwa maka itu adalah bi fi'lihi ta'ala, karena perbuatannya Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi ammal wujudu ghairu zati, adapun keberadaan selain zatnya Allah. Berarti selain zatnya Allah siapa? Makhluk kan? Karena Allah itu khaliq, pencipta, yang menciptakan namanya makhluk. Nah, ammal wujudu ghairu zati, adapun keberadaan segala sesuatu selain zatnya Allah itu kawujudina, seperti wujudnya kita. Fahuwa, maka itu adalah bi fi'li ta'ala, karena perbuatannya Allah. Jadi karena perbuatannya Allah, karena kehendaknya Allah lah segala sesuatu selain Allah itu ada. Berarti Allah itu menjadi sebab apa akibat? Sebab kan? Sebabnya Allah, maka akibatnya manusia ada, semesta ada, apa-apa ada kan gitu. Nah, kira-kira maka menjadi tidak keren kan apa yang disebut oleh kafir Quraisy pada saat itu kan? Mereka menyembah batu, yang mana batu itu tidak bisa berbuat apapun kan? Bahkan menolong diri sendiri aja tidak bisa kan? Iya. Kamu misalnya hidup, bayangin kamu misalkan hidup di zaman kafir Quraisy pada saat itu. Lalu kemudian kamu jalan-jalan sore di sekitaran Ka'bah. Nah, lihat berhala di situ. Berhalanya kamu gampar misalnya. Wah, bisa ngebalas gak? Kamu ngapain misalnya? Lempar kotoran. Wah, gitu. Bisa ngebalas gak? Artinya apa? Mana mungkin sesuatu dijadikan Tuhan sedangkan membela diri dari bisa kan gitu. Itu seperti itu. Ya. Ammal wujudu ghairu zati, adapun keberadaan selain zatnya Allah kawujudina, seperti keberadaan kita, fahuwa bi fi'li ta'ala, maka itu semua adalah karena perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu 'ala zalika wujudu hadhil makhluqat walau lam yakun subhanahu wa ta'ala ma kana syai'un minal khalqi wallahu a'lam. Maulaya shalli wa sallim iman Oh
Assalamualaikum warahmatullahi